Di kediamannya, Peng Chang sedang memikirkan tentang ibunya yang ingin memanfaatkannya. Pamandai pun yang datang meminta pangeran untuk tidak banyak minum karena akan membuat penyakit pangeran kembali kambuh. Peng Chang yang tidak memperdulikan ucapan pamandai karena ia merasa jika ayahnya tidak suka kepadanya, ibunya sedang memanfaatkannya, dan adik yang ia perhatikan juga berbohong kepadanya. Setelah itu datang Lansi menemui kakaknya. Dia yang sudah tahu berita kakaknya akan dinikahkan, Lansi pun akan membantu Peng Chang untuk bernegosiasi dengan ayah agar pernikahannya dibatalkan. Peng Chang yang menganggap Lansi seperti ibunya, ia pun tidak mau dibantu dan langsung menyerang Lansi. Lansi mengatakan jika ini bukan saatnya dia menjelaskan semuanya, dan Lansi tidak pernah memanfaatkan kakaknya. Peng Chang pun meminta Lansi untuk tidak mengurusi lagi masalah Ki Cheng Niang, dan memintanya untuk segera pergi dari sini. Hati Lansi yang sedang kacau, ia malah teringat kepada Bai Fengxi, dan tidak tahu bagaimana keadaannya di Gunung Wu. Di Gunung Wu, Bai Fengxi dan lainnya masih melanjutkan perjalanannya, dan kini mereka diharuskan untuk menyeberangi jurang. Bai Fengxi pun lalu mengajak mereka untuk berlomba, dan melihat siapa orang pertama yang duluan sampai ke sana. Sementara itu, Master Tai Yin yang mengatur jalan ujiannya menggunakan sebuah catur. Hal itu membuat Bai Fengxi dan lainnya kesulitan. Xiao Shukong pun yang terjatuh langsung diselamatkan oleh Pangeran Huangzhou, dan hal itu membuat mereka berdua pun akhirnya gagal. Di kediamannya, Lansi yang masih galau memikirkan Bai Fengxi, Zhongli pun memberikan kabar dari Chuan Yu jika harga satu ekor kuda naik menjadi 10 uang perak. Lansi yang mendengarnya tahu, demi menghalangi Lansi membeli kuda, Wang Minghai sungguh memakai semua hartanya untuk membeli kuda seharga 10 uang perak, yang membuat semua pedagang juga menaikkan harga kudanya. Zhongli merasa jika pangeran membeli kuda yang raja butuhkan dengan harga seperti ini, maka akan sangat rugi besar. Dan Lansi yang bisa saja menggunakan semua uang papiliun, namun ia tetap tidak akan melakukannya, karena ayahnya akan curiga dari mana uang ini berasal. Lansi pun akan menuliskan sebuah surat untuk Chuan Yun dan lainnya. Di Xinjiang Timur, Chuan Yun yang masih menunggu kabar dari pangeran. Mereka pun dihampiri oleh seorang penjual kuda yang menawarkan 5 uang perak untuk 1 ekor kudanya. Chuan Yun yang merasa masih mahal, penjual pun akan memperlihatkan dulu kuda-kudanya. Saat dilihat kudanya memang lumayan dengan harga 5 uang perak, Chuan Yun pun lalu menawar dengan 4 uang perak, karena mereka akan membeli semuanya. Penjual lalu menyetujuinya, dan Chuan Yun pun akan pergi dulu untuk mengambil uang. Pedagang ini ternyata suruhan Li Jiaxian. Dia yang berhasil menjual kudanya. Li Jiaxian pun memberikan uang imbalannya. Di Gunung Wu, Bai Fengxi dan Wu Yuan masih melanjutkan perjalanannya. Sedangkan Pangeran Huangzhou yang gagal, ia bertemu dengan para pendekar. Di kediamannya, Lansi diberikan kabar dari Chuan Yu jika mereka telah membeli ribuan ekor kuda dengan harga 4 uang perak, dan kemungkinan besok akan diantarkan oleh orang Papillon Ryu. Keesokan harinya, Lansi memberitahu raja jika kuda yang ia beli akan tiba hari ini di ibu kota. Lansi juga sudah meminta divisi militer memeriksanya, apakah memenuhi standar kuda perang atau tidak. Tak lama setelah itu datang Wang Minghai menghadap raja. Dia memberitahukan jika akibat penyelundupan menyebabkan berkurangnya kuda militer. Dan setelah dia selidiki, ternyata 1000 ekor kuda militer yang diselundupkan adalah kuda militer yang telah Pangeran Yongping beli. Lansi memberitahukan jika kuda yang ia beli berasal dari pedagang Xinjiang Timur dan tidak ada kuda militer. Lansi yang merasa dipitnah, Wang Minghai pun mengajak mereka untuk melihat ke tempat divisi militer. Karena di telapak kaki kuda militer pasti akan ada ladam atau besi pelapis khusus. Meskipun dicabut tetap akan meninggalkan bekas. Di tempat divisi militer, Yuan Boyan sudah memeriksa kuda dari Pangeran Yongping, dan semuanya memenuhi standar kuda militer. Raja yang bertanya tentang bekas ladam, namun salah satu dari 1000 kuda itu tidak ada bekas ladam kuda militer. Wang Minghai yang tidak percaya, Yuan Boyan pun menyuruhnya untuk memeriksa sendiri. Ternyata sebelumnya Chuan Yu sudah melihat jejak ladam kuda, dan jelas jejak ladam kuda itu bekas kuda militer yang telah diselundupkan. Chuan Yu membelinya karena perintah dari pangeran kedua, yang sudah menduga jika mereka akan melakukan hal seperti ini. Dan kuda yang dikirim ke ibu kota adalah kuda pemberian dari Mamengki, kepala keluarga Ma. Dia bersedia membantu
Karena orang Papiliun Air telah membantu melindungi seluruh keluarga Ma dari pembantaian orang sekte Duanhun, Wang Mihai yang sudah memeriksanya memang tidak ada bekas ladam kuda militer. Lansi pun mengatakan jika tidak ada penyelundupan kuda militer. Tapi Wang Mihai sendiri yang telah mengorupsi uang kuda militer. Lansi yang sudah menyelidiki lalu memberikan bukti kepada ayahnya. Raja pun yang sudah melihatnya menyuruh prajurit untuk memasukkan Wang Mihai ke dalam penjara. Di Gunung Wu, mereka yang tidak menemukan petunjuk arah memutuskan akan berpencar. Bai Fengxi yang sudah berjalan, Wu Yuan di belakang menggunakan kekuatannya mencoba untuk mencelakai Bai Fengxi, dan hal itu membuat gunung menjadi gempa. Di kediamannya, Peng Zhu diberitahu jika Wang Mihai sudah ditangkap. Peng Zhu yang tidak mau Wang Mihai melibatkannya, ia pun meminta Li Jiaxian menyuruh orang untuk membunuhnya. Di barak Yongzhou, Chuan Yu datang menemui Pamaning atau bangsawan Sun An. Dia diperintahkan Pangeran Yongping untuk mengembalikan kuda. Pamaning yang tidak mengerti, Chuan Yu menjelaskan jika beberapa hari lalu dia tidak sengaja menemukan orang yang menjual kuda militer di Xinjiang Timur. Chuan Yu memberitahukan jika penyelundupan kuda militer adalah kesalahan berat. Pamaning yang merasa dipitnah, Chuan Yu memberitahukan jika semuanya sudah dicatat di dalam buku. Bila diselidiki maka akan tahu siapa yang telah menyelundupkan kuda militer. Chuan Yu memberitahukan jika pangeran kedua mengatakan bahwa bangsawan Sun An adalah pamannya, maka dari itu dia tidak akan mempersulitnya. Jika kuda ini bukan milik bangsawan Sun An, maka anggap saja sebagai pemberian dari pangeran kedua. Di Gunung Wu, Guru Bai berterima kasih kepada Pangeran Huangzhou. Jika bukan karenanya, pasti banyak dari mereka yang sudah mati. Di sisi lain, Master Taiyin diberitahu jika Wu Yuan merusak posisi jebakan di dalam gunung hingga menyebabkan gunung mengalami gempa. Master Taiyin lalu meminta muridnya untuk memperbaiki formasi besar dan pancing Wu Yuan ke arah formasi Yangui. Di kediamannya, Menteri Wang diberitahu jika adiknya Wang Minghai gantung diri di penjara. Menteri Wang yang merasa adiknya tidak akan melakukan hal seperti ini, dia pun curiga kepada Ratu Baili yang melakukannya, karena khawatir Wang Minghai akan mengkhianati Peng Zhu. Di kediamannya Ratu Baili juga diberitahu jika Wang Minghai gantung diri di penjara. Ratu yang bertanya tentang Peng Zhu, pelayannya memberitahukan jika Li Jiaxian memberikan kabar bahwa bukan pangeran ketigalah pelakunya. Pelayannya juga memberitahukan jika ada beberapa pedagang yang mengantarkan banyak kuda dari Xinjiang Timur ke ibu kota Yongzhou, dan seharusnya itu adalah kuda perang yang disiapkan Pangeran Yongping untuk raja. Ratu Baili yang tidak ingin Pangeran Yongping berhasil, ia pun meminta pelayannya untuk mencari orang agar merebut kudanya di tengah jalan. Di sisi lain, Zhongli diberitahu orang Papiliun tentang Gunung Wu. Padahal Zhongli meminta untuk tidak perlu lagi memberikan kabar tentang Gunung Wu. Orang Papiliun memberitahukan jika kabar ini bukan tentang Nona Peng. Namun kemarin malam di samping Gunung Wu tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat desa sekitar hancur dan gunung mengalami reruntuhan. Karena gempa ini sangat besar, takutnya orang-orang di dalam sudah terkubur di dalam gunung. Lansi yang masuk ke dalam pun diberitahu jika kelompok kuda pertama akan diantarkan ke ibu kota hari ini. Papiliun juga mengabarkan jika ada beberapa bandit yang tiba-tiba muncul dan mungkin ingin menyerang para pedagang kuda. Lansi pun meminta orang Papiliun untuk berkumpul dan bersiap membantu Chuan Yu dan lainnya, karena Lansi sendiri juga akan ikut pergi ke sana. Di jalan, Chuan Yu dan para pedagang yang akan diserang, namun para bandit itu sudah terlebih dulu diserang oleh Lansi dan lainnya. Lansi lalu meminta Chuan Yu untuk segera mengirimkan kuda-kudanya ke divisi militer, karena Lansi akan pergi untuk urusan lain. Di Gunung Wu, Wu Yuan sudah terjebak di dalam formasi Yangui. Sementara itu Bai Fengxi yang terjebak di bebatuan sudah sadarkan diri dan melihat ada langgir yang terbang di atasnya. Di sisi lain, Master Taiyin diberitahu jika orang-orang di lembah baik-baik saja dan Wu Yuan juga sudah dipancing ke dalam formasi Yangui. Master Taiyin sengaja mengurung Wu Yuan di sana karena dia ingin mencelakai Bai Fengxi.
demi mendapatkan ajaran Lanin dan Biu. Master Tain merasa jika sifatnya itu begitu kejam. Di malam harinya, Bai Fengxi berhasil diselamatkan Hai Fengxi berkat Langgir yang menemukannya. Bai Fengxi lalu menceritakan jika dia dan Wu Yuan masuk labirin yang sudah diatur oleh Master Tain, dan mereka tidak menduga jika akan terjadi gempa. Hai Fengxi yang tahu jika Bai Fengxi seharian ini bersama Wu Yuan, namun kali ini biarkan Hai Fengxi yang akan menjaganya. Hai Fengxi lalu menyuruh Bai Fengxi untuk istirahat, karena besok Hai Fengxi juga akan ikut mencoba sehebat apa Master Tain sebenarnya. Keesokan harinya, mereka berdua sudah bersiap untuk mengikuti ujian Master Tain. Di sini mereka berdua langsung disambut dengan formasi 6 trigram. Bai Fengxi yang penasaran, dia pun akan mencobanya terlebih dahulu. Di sisi lain, Master Tain diberitahu jika Bai Fengxi dan seorang pria sudah masuk ke dalam formasi 6 trigram, dan seharusnya pria itu adalah Hai Fengxi. Hai Fengxi memberitahukan jika setiap potongan batu di lantai memiliki jebakan. Jika ingin pecahkan formasi ini, maka mereka harus melihat hubungan antara batu ukiran dengan patung batunya. Saat melihat ukiran batunya, Bai Fengxi menyadari jika dia pernah melihat lukisan 7 raja di pagoda Bahuang, dan setiap raja memiliki puisi tersendiri. Di sini kita akhirnya tahu jika Bai Fengxi adalah Tuan Putri Xiyun dari kerajaan Qingzhou. Mereka yang sudah tahu ketujuh raja mewakili apa saja akan mencoba kembali memecahkan formasi ini. Setelah berhasil, Hai Fengxi tahu perasaan Master Tain tentang dunia ini. Master Tain pun bertanya siapa mereka sebenarnya. Setelah mereka memperkenalkan diri, Master Tain merasa jika Bai Fengxi dan Hai Fengxi tidak biasa, karena bisa menerobos formasi 6 trigram. Jika mereka ingin menyelamatkan orang-orang, maka mereka harus menyelesaikan ujian ini dulu, dan mendapatkan ajaran Lanin dan Biu. Coba. Di ujian berikutnya, Master Tain mengajak salah satu dari mereka untuk bermain catur. Hai Fengxi pun mengatakan jika dia saja yang akan bermain. Saat meletakkan bidak, Hai Fengxi langsung tak sadarkan diri dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sini Hai Fengxi bertemu dengan bidak musuh yang menggambarkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Hai Hulian, setelah itu Hai Fengxi bertemu dengan dirinya saat masih kecil, yang sedang menyesali kematian ibunya karena dia selalu bermain saat ibunya masih ada. Hai Fengxi pun lalu menasehati dirinya untuk membuang semua belenggu iblis di dalam dirinya. Di ujian terakhir, Hai Fengxi diberitahu jika hidup itu seperti catur, dan papan catur adalah utas dari 3000 masalah. Master Tain memintanya untuk memotong 3000 utas masalah itu agar Hai Fengxi dapat memecahkan permainan ini. Saat tinggal satu utas lagi, Hai Fengxi langsung teringat kebersamaannya dengan Bai Fengxi. Bai Fengxi yang melihat Hai Fengxi sudah tidak kuat lagi, ia pun langsung merusak catur Master Tain. Di sini mereka berdua bertemu dengan Master Tain. Dia mengatakan jika para pendekar menginginkan ajaran Lanin dan Biu, tapi kenapa mereka malah menolak? Master Tain yang merasa ilmu bela dirinya diremehkan, Hai Fengxi memberitahukan jika kedatangannya dia ke sini karena Bai Fengxi. Dia tidak menolak ajaran dari Master Tain, namun tidak mendapatkannya juga tidak akan disayangkan. Sedangkan Bai Fengxi, kedatangannya dia ke sini karena untuk menyelamatkan guru dan adik seperguruannya, dan dia tidak menginginkan ajarannya. Namun jika Hai Fengxi mendapatkan ajarannya dan berlatih sampai tidak tertandingi, maka Bai Fengxi akan memaksa Hai Fengxi untuk mengajarinya. Master Tain mengatakan karena mereka berdua sudah sampai di sini, maka mereka berdua berjodoh dengan Master Tain. Meskipun dia yang menciptakan ajaran Lanin dan Biu, tapi Master Tain tidak bisa mencapai level tertinggi. Master Tain pun lalu mengeluarkan kedua ajarannya untuk mereka serap dan pelajari.
性如此之高。 Hai Fengxi yang sudah selesai, dia tiba-tiba saja kesakitan. Karena mempelajari Lanyin membuat tenaga dalamnya menjadi kacau. Jika tidak ditolong, maka dia akan kehilangan akal sehatnya. Bai Fengxi pun lalu memakai metode Biu untuk menumbuhkan energi tenaga dalamnya, agar Hai Fengxi bisa selamat. Ternyata Hai Fengxi sengaja meninggalkan satu utas masalah, karena satu utas masalah itu adalah Bai Fengxi. Jika ia biarkan, barulah bisa mendapatkannya. Hai Fengxi berpikir jika dia sudah tidak memiliki niat lain, tapi hanya Bai Fengxi yang tidak bisa dia tinggalkan. Sementara itu Wu Yuan menyadari jika formasi Yang Wei ini adalah formasi tanpa jalan keluar. Karena sekarang sudah terbuka, maka harusnya ada orang yang berhasil menyelesaikan ujian ini. Hai Fengxi yang tersadar tiba-tiba saja menyerang Bai Fengxi. Meskipun tenaga dalamnya sudah pulih, tapi Hai Fengxi kehilangan akal sehatnya. Untuk membuatnya waras, Bai Fengxi harus menyentuh 4 titik fatal pada Hai Fengxi. Master Taiyin akhirnya menyadari jika ajaran Lanyin dan Biu harus begitu dekat satu sama lain, saling berkorban, rela memberi, dan bergantung satu sama lain, barulah bisa berhasil. Di sisi lain, Wu Yuan yang merupakan pemimpin sekte Duanhun diberitahu jika orang-orang mereka telah berkumpul di luar gunung. Wu Yuan pun lalu menyuruh mereka untuk menyergap para pendekar yang akan turun gunung. Dan dia akan di sini karena tujuannya untuk mendapatkan ajaran Lanyin dan Biu. Di sisi lain, para pendekar yang sedang berjalan langsung diserang oleh orang-orang sekte Duanhun. Di divisi militer, Chuan Yun memberitahukan jika kuda untuk keperluan raja sudah cukup. Ren Rusong yang mencari pangeran, Zhongli memberitahukan jika seharusnya pangeran pergi ke Gunung Wu. Dan Zhongli juga sudah meminta Langgir untuk pergi mencari pangeran. Mereka yang tidak tahu untuk apa pangeran ke sana, Chuan Yun mengatakan jika di sana ada Bai Fengxi. Ren Rusong yang mendengarnya pun terkejut karena lagi-lagi pangeran menemuinya. Di Gunung Wu, Master Taiyin mengucapkan selamat kepada mereka. Karena ajalnya sudah tiba, Master Taiyin pun memberikan peta negara Dong hasil jerih payahnya kepada Hai Fengxi dan memberikan sebuah bunga Lanyin dan Biu kepada Bai Fengxi. Master Taiyin memberitahukan jika kelak mereka berada di persimpangan hidup dan mati, mungkin bunga itu akan membawa kesempatan yang tidak terduga. Maka dari itu Bai Fengxi harus merawatnya dengan penuh perhatian. Master Taiyin pun lalu meminta muridnya untuk mengantar mereka keluar. Setelah mereka keluar, Gunung Wu pun akhirnya hancur. Karena di sini memang makam yang sudah dipilih oleh Master Taiyin sendiri. Setelah mereka berpisah, murid Master Taiyin pun dihampiri oleh Wu Yuan. Dia bertanya apakah Bai Fengxi mendapatkan ajaran Lanyin dan Biu. Murid Master Taiyin yang tidak bisa memberitahu. Hal itu membuat Wu Yuan marah dan langsung mengeluarkan tapak penghancur hati. Ternyata Wu Yuan adalah keturunan Qiong-Qiong. Murid Master Taiyin mengira jika Qiong-Qiong dan Jushu sudah musnah di era Kaisar Chongde, namun tidak disangka masih ada peninggalannya. Di sini Wu Yuan menemui Hai Fengxi dan Bai Fengxi. Dia yang mendengar ada suara perkelahian, takutnya para kepala sekte sedang dalam bahaya. Di sisi lain, para pendekar masih bertarung dengan orang-orang sekte Duanhun. Setelah itu datang Hai Fengxi dan Bai Fengxi. Wu Yuan yang melihat mereka bertarung akhirnya tahu jika Lanyin dan Biu didapatkan oleh mereka. Mereka semua yang sudah terjebak di Gunung Wu, Pangeran Huangzhou pun akan mentraktir mereka semua. Hai Fengxi tidak akan ikut karena masih ada urusan lain, dan Bai Fengxi juga akan ikut bersamanya. Guru Bai yang sedang terluka
Hai Fengxi mengajaknya untuk tinggal dulu di ibu kota Yongzhou. Guru Bai pun bersedia untuk beristirahat sebentar di ibu kota Yongzhou. Dan Hai Fengxi akan meminta orang agar menyiapkan kediaman untuk mereka. Di kediaman Pangeran Yongping, Chuan Yun khawatir pangeran datang terlambat karena rapat istana akan segera dimulai. Dan raja pasti akan menanyakan keberadaannya. Di istana, raja bertanya kenapa Pangeran Yongping tidak datang. Peng Qiwu yang akan menjawab, namun Menteri Wang mengatakan jika pangeran pasti sedikit lelah setelah menyiapkan kuda militer untuk raja. Lan Xi yang juga tidak izin. Peng Zhu membela kakaknya jika tidak mudah mengurusi masalah kuda militer dan biarkan saja kakaknya untuk beristirahat. Salah satu menteri mengatakan, meskipun Pangeran Yongping berjasa, namun seharusnya meminta izin jika tidak hadir dalam rapat. Raja yang akan mengirim orang ke kediaman Pangeran Yongping, tiba-tiba saja datang Pangeran Yongping membawa peta negara Dong. Lan Xi lalu menjelaskan keterlambatannya, dikarenakan dia baru saja sampai pagi ini di ibu kota Yongzhou setelah menyelesaikan urusan yang tertunda. Karena urusan kuda militer sudah selesai, Menteri Wang bertanya urusan apa yang sedang pangeran lakukan. Lan Xi pun lalu memperlihatkan peta negara Dong, karena dia tertunda di perjalanan hanya untuk mengambil dulu barang ini. Peng Zhu yang mendengarnya terkejut. Raja pun lalu meminta Menteri Qin untuk memverifikasi keasliannya. Setelah dilihat tidak salah lagi jika ini adalah peta negara Dong, dan peta ini adalah peta yang dilukis sendiri oleh Master Taiyin. Raja yang tahu peta ini ada di tangan Master Taiyin, tapi kenapa ada pada Lan Xi? Lan Xi meminta maaf karena telah menyembunyikannya. Dia memberitahukan jika saat ia terjatuh ke air, yang menolongnya bukan nelayan tapi Master Taiyin. Dan penyakit lamanya juga disembuhkan oleh Master Taiyin. Bahkan Lan Xi juga diajari ilmu bela diri oleh Master Taiyin. Menteri Qin lalu mengatakan, jika kelima prefektur tahu Yongzhou mendapatkan peta negara Dong, mereka pasti akan mundur untuk menghindari konflik dengan Yongzhou. Karena tindakan Pangeran Yongping ini setara dengan melawan 50.000 pasukan. Tak lama setelah itu raja diberitahu jika ada utusan dari kekaisaran datang ke sini. Ternyata utusan itu datang karena rencana dari Lan Xi untuk menyerang Ratu Baili terlebih dahulu. Utusan datang membawa dekret dari kaisar, dan ia meminta Raja Yongzhou untuk menerimanya. Saat dibacakan isinya adalah titah dari kaisar agar mengadakan persembahan untuk mendiang adik kandungnya Puteri Yige yang sudah 20 tahun ini meninggalkannya. Dan kaisar mengadakan persembahan ini untuk menunjukkan rasa cinta terhadap saudara. Kaisar yang juga tahu Pangeran Lan Xi diberikan gelar Pangeran Yongping, itu membuatnya semakin rindu kepada keponakannya. Lan Xi pun lalu memberikan hormat dan langsung memperkenalkan diri. Utusan yang meminta Lan Xi untuk membawanya memuja Tuan Putri, dia pun bertanya di mana altar Tuan Putri. Raja Yong yang mendengarnya terkejut. Lan Xi pun lalu mengatakan, jika peringatan ulang tahun ibunya tepat 3 hari lagi. Lan Xi meminta utusan untuk mandi dan beristirahat beberapa hari di pos istirahat. Dan saat ulang tahun ibunya tiba, Lan Xi akan menjemput utusan agar tidak telat untuk pemujaan. Raja pun lalu meminta utusan agar beristirahat dulu. Dan Raja meminta Yuan Lu untuk mengantarnya. Raja lalu memuji Lan Xi yang dengan baik menanganinya. Lan Xi pun mengatakan agar ayahnya mendirikan altar yang layak untuk ibunya. Di malam harinya, Raja yang lelah dibuatkan sup penenang oleh Ratu Baili. Ratu pun yang mendadak pusing. Pelayan memberitahukan jika keadaan Ratu belakangan ini memang kurang baik, dan takutnya Ratu tidak akan tahan menghadiri persembahan besok. Raja yang mendengarnya marah karena pelayan berpikiran seperti itu kepada Ratu. Raja pun memberitahukan jika persembahan mendiang Ratu sangatlah penting, karena jika tidak, maka utusan kekaisaran akan melihat lelucon, dan itu akan sangat memalukan negara Yong. Ratu yang akan datang di persembahan besok, Raja pun memintanya agar tidak melakukan kesalahan di persembahan besok. Di sisi lain, Lan Xi sedang berada di altar ibunya. Dia memberitahukan jika dirinya memanfaatkan hari ulang tahun ibunya untuk mempersulit Ratu Baili. Meskipun ibunya selalu menasihati Lan Xi untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, tapi Lan Xi tidak bisa menepatinya. Namun sayangnya film pun bersambung.